Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang statistika. Silakan dibuka halaman 173 untuk soal nomor 56 sampai 65. Nomor 56. Diagram berikut menunjukkan produksi kopi suatu daerah dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Banyak produksi kopi rata-rata per tahunnya adalah, berarti kita hitung dulu mulai dari 2013 ya. Di sini produksinya sebanyak 30 kuintal, 2014 50 kuintal, kemudian 2015 40 kuintal, dan 2016 adalah 20 kuintal. Cara mencari rata-rata tinggal dijumlahkan semuanya, 30 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 20, nanti dibagi dengan banyak datanya. Kebetulan di sini ada 4 tahun, maka di sini dibagi 4 ya. Hasil penjumlahan dari bagian atas adalah 140. Kalau kita bagi 4, hasilnya adalah 35 kuintal. Jawabannya B. Nomor 57. Dalam sebuah kelas diketahui rata-rata nilai laki-laki 7,8, rata-rata nilai wanita 8,1, serta rata-rata nilai kelas adalah 7,98. Jika banyak siswa laki-laki adalah 12 orang, maka banyak siswa wanita adalah, kita akan menggunakan konsep rata-rata ya. Caranya adalah 12 dikalikan 7,8, karena di sini laki-laki ada 12 orang, rata-ratanya 7,8, tinggal kita kalikan. Kemudian jumlah wanitanya belum diketahui, namun rata-ratanya 8,1 dibagi dengan total siswa laki-laki dan perempuan ya, yaitu 12, kemudian ditambah dengan siswa wanitanya yang belum diketahui. Nah, kita akan mencari berapa banyak siswa wanitanya melalui skema rata-rata ini. Kita masukkan yang diketahui, rata-rata kelas, yaitu 7,98, hasil perkalian 12 dengan 7,8, hasilnya 93,6, ditambah dengan perkalian antara jumlah wanita dikalikan 8,1, dibagi dengan 12 ditambah dengan jumlah wanita. Yang bagian atas kita tulis ulang, kemudian ini kita kalikan ya, 7,98 dikalikan 12, hasilnya adalah 95,76, kemudian ini juga harus dikalikan, berarti 7,98 wanita. 7,98 wanita ini kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan ya. 8,1 wanita dikurangi dengan 7,98 wanita, hasilnya adalah 0,12 wanita. Kemudian 93,6 ini kita bawa ke kanan, berubah menjadi pengurangan. 95,76 dikurangi dengan 93,6, hasilnya adalah 2,16. Berarti banyak siswa wanita bisa dicari dengan cara 2,16 dibagi 0,12, hasilnya 18 orang. Maka jawabannya C. Nomor 58, perhatikan gambar berikut ini. Seorang siswa mencampur 3 liter larutan 1 dengan 7 liter larutan 2. Banyak kadar alkohol pada campuran larutan yang terjadi adalah, berarti kita akan mencari kadar alkohol pada larutan 1 terlebih dahulu ya, karena di sini 20%, berarti skemanya 20/100 dikalikan dengan 3 liter, karena di sini diketahui larutan 1 sebanyak 3 liter yang akan dicampurkan ya. 0 bisa kita coret, 2 dikalikan 3, 6, 6 dibagi 10 berarti 0,6 liter. Selanjutnya untuk larutan kedua, karena di sini 15%, berarti 15/100 dikalikan 7 liter. 15 dikalikan 7 hasilnya adalah 105, dibagi 100 berarti 1,05 liter. Karena ingin dicampur berarti akan kita jumlahkan ya. 0,6 ditambah 1,05 hasilnya adalah 1,65 liter. Kemudian untuk mencari banyak kadar alkohol setelah dicampur berarti 1,6 liter dibagi dengan 10 liter, yaitu total campurannya, kemudian dikalikan dengan 100%. 0 ini bisa kita coret, 1,65 dikalikan 10, hasilnya adalah 16,5%. Jawabannya A. Nomor 59, perhatikan diagram berikut ini. Diketahui jumlah siswa pada masing-masing kelas adalah 20 orang. Kecuali kelas 8E ada 16 orang. Jika rata-rata nilai keseluruhannya adalah 71, maka rata-rata nilai kelas 8E adalah, anggap saja di sini rata-rata kelas E adalah X, kemudian jumlah siswanya kita masukkan ya, 8A 20, 8B 20, 8C 20, 8D 20,
sedangkan 8E adalah 16 orang. Nah, ini kita kalikan dulu ya. 72 dikalikan 20, hasilnya adalah 1440. 65 kali 20, hasilnya 1300. 73 kali 20, hasilnya 1460. 70 kali 20, hasilnya 1400. Kemudian X dikalikan 16, berarti 16X. Kita akan menggunakan skema rata-rata ya. Caranya adalah semua data yang sudah kita temukan dibagi dengan banyaknya siswa secara keseluruhan ya, yaitu 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 16, hasilnya 96. Diketahui rata-rata secara keseluruhan adalah 71. Berarti 71 sama dengan hasil penjumlahan bagian atas adalah 5.600 ditambah 16X dibagi 96. Yang bagian atas ini kita tulis ulang, yang ini kita kalikan ya. 71 dikalikan 96 hasilnya adalah 6.816. Maka untuk mencari 16X caranya adalah 5.600 kita pindah ke kanan, berubah menjadi pengurangan. 6.816 dikurangi 5.600 hasilnya adalah 1.216. Berarti X sama dengan 1.216 dibagi 16 hasilnya 76. Maka jawabannya B. Nomor 60. Dalam sebuah kelas, rata-rata nilai kelompok putra 7,2, sedangkan kelompok putri 8,1. Jika rata-rata nilai kelas itu 7,5, maka perbandingan banyak siswa putra dengan siswa putri adalah, kita misalkan dulu ya di sini, siswa putra adalah X, kemudian yang putri adalah Y. Kemudian kita akan menggunakan konsep rata-rata. Rata-rata kelas 7,5 sama dengan 7,2 dikalikan dengan X miliknya putra, kemudian ditambah dengan 8,1 dikalikan Y miliknya putri, dibagi dengan total siswa, yaitu X ditambah Y. Ini kita kalikan dulu ya, 7,5 dikalikan X berarti 7,5X. Ini juga kita kalikan, 7,5 dikalikan Y berarti 7,5Y sama dengan yang bagian atas kita tulis ulang. 7,2X kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan ya, berarti 7,5X dikurangi dengan 7,2X hasilnya adalah 0,3X. Kemudian 7,5Y ini kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 8,1Y dikurangi 7,5Y hasilnya 0,6Y. Karena yang ditanyakan adalah perbandingan siswa putra dengan putri, berarti Y ini kita bawa ke kiri sehingga menjadi X berbanding dengan Y. Kemudian 0,3 kita bawa ke kanan sehingga menjadi 0,6 dibagi dengan 0,3. Hasil pembagian ini adalah 2:1. Maka jawaban yang benar perbandingannya adalah poin A, 2:1. Nomor 61. Jangkauan dari data berikut ini adalah, rumus jangkauan sendiri adalah X max dikurangi X min. Data yang paling besar dikurangi dengan data yang paling kecil. Kalau kita lihat di sini, data yang paling besar adalah 9, yang paling kecil 4. Selisihnya adalah 5. Maka jawabannya B. Nomor 62. Diketahui data sebagai berikut ini. Jika jangkauan datanya adalah 4, maka nilai X yang mungkin adalah, berarti peran X di sini ada 2 ya. Yang pertama sebagai X min, yang paling kecil. Yang kedua sebagai X max. Kita cari kemungkinan pertama ya. Untuk jangkauan sendiri, rumusnya adalah X max dikurangi X min. Kita akan lakukan kemungkinan pertama ya, mencari X min untuk X-nya. Jangkauannya di sini diketahui 4, kemudian X max-nya adalah 9, X min-nya yang akan kita cari. X min sama dengan 9 dikurangi berapa biar jadi 4? Ternyata jawabannya 5. Jadi kemungkinan pertama untuk nilai X-nya adalah 5. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, rumusnya sama ya, jangkauan sama dengan X max dikurangi X min. Data yang paling besar dikurangi data paling kecil. Sekarang kita akan mencari X max, data yang paling besar ya. Berarti jangkauannya kita ganti 4, X max-nya tetap, kemudian X min-nya adalah 6 sekarang ya. X max sama dengan, cara berpikirnya sederhana, berapakah bilangan kalau dikurangi 6 hasilnya 4? Berarti jawabannya adalah 10. Maka nilai X untuk kemungkinan yang kedua adalah 10. Jadi jawabannya ada 2, 5 atau 10, yaitu poin D.
Nomor 63. Jika mean atau rata-rata dari data berikut adalah 7, maka jangkauan datanya adalah, berarti kita menggunakan skema rata-rata ya, yaitu 7 diperoleh dengan cara semua data kita jumlahkan dibagi banyak data, yaitu ada 6 ya. Kemudian yang bagian atas ini kalau kita jumlahkan, hasilnya 24 ditambah dengan 2x, 7 kita kalikan 6 hasilnya 42. 2x sama dengan 24 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan, 42 dikurangi 24 hasilnya 18, x sama dengan 18 dibagi 2 hasilnya 9. Yang ditanyakan adalah jangkauan datanya. Ingat ya, di sini sudah 9, di sini juga 9 ya. Berarti jangkauannya adalah data paling besar dikurangi data paling kecil. Data terbesarnya adalah 9, yang paling kecil adalah 5. Kalau kita kurangi hasilnya 4. Maka jawabannya B. Nomor 64. Kuartil bawah atau Q1 dari data berikut adalah, untuk mencari Q1 atau kuartil bawah, data ini harus kita urutkan dari yang terkecil ya. Urutan datanya kurang lebih seperti ini, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Sebelum kita menentukan Q1, kita harus menentukan Q2 atau mediannya. Data ini adalah data ganjil, berarti mediannya terletak di angka 6 ini ya. Ini adalah sebagai Q2. Lalu bagaimana cara mencari Q1-nya? Nah, perhatikan ya di sini. Yang sebelah kiri 3, 4, 5, 6 tidak perlu diikutkan ya, karena ini sudah miliknya Q2. Kemudian yang sebelah kanan 6, 7, 8. Dari data sebelah kiri ini 3, 4, 5, nilai tengahnya bertindak sebagai Q1. Kemudian yang sebelah kanan nilai tengahnya bertindak sebagai Q3. Karena yang ditanyakan Q1, maka jawabannya adalah 4. Jadi pilihan yang tepat adalah poin C. Nomor 65. Kuartil atas atau Q3 dari data berikut ini adalah, caranya sama ya. Datanya kita urutkan terlebih dahulu, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama kita tentukan posisi Q2. Karena datanya genap, berarti posisi Q2 ada di tengah-tengah ini ya. Antara 5 dan 6. Kemudian untuk mencari Q3, perhatikan ya. Di sini kita ikutkan ya. Yang sebelah kiri kita ambil 4, 4, 5. Yang sebelah kanan kita ambil 6, 7, 8. Kemudian yang sebelah kiri ini nilai tengahnya sebagai Q1. Kemudian yang sebelah kanan nilai tengahnya adalah 7. Ini sebagai Q3. Karena yang ditanyakan Q3 berarti jawabannya poin C. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan sampai nomor 65. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.